Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekolibrium, kembali lagi di iPods Ekolibrium Podcast. Bersama saya Islamia yang akan menjadi MC pada podcast kali ini. Nah, bagaimana nih kabar dari teman-teman Ekolib? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu tim PKM RSH sekaligus mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan Demisioner Sekretaris Umum MP Ekolibrium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar periode 2021-2022. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu ya. Saya persilahkan nih kepada si cantik ini untuk memperkenalkan dirinya. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Martino Pilar. Teman-teman bisa panggil Risma, bisa Doris, senyamannya teman-teman saja. Jadi sekarang saya baru-baru kemarin selesai yudisium dan rencananya bulan ini sudah. Nah, itulah tadi perkenalan dari narasumber kecil kita nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih ke topik perbincangan kita ya. Jadi topik kita itu tentang suka duka ikut PKM apa aja sih? Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan PKM ini. Jadi PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu dari pendidik atau mahasiswa perguruan tinggi. Dalam hal ini mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya membantu bagi masyarakat sekitar. Nah, mungkin langsung saja kita bahas terkait topik ini ya. Yang pertama itu, nah mengapa sih penting untuk ikut dari program kreativitas mahasiswa ini, Kak? Oke, sebelumnya saya mungkin mau menambahkan sedikit tentang PKM itu. Jadi program kreativitas mahasiswa ini itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, tujuan dari diadakannya program ini itu untuk membantu atau mengembangkan kreativitas dan inovasi serta pengembangan pengetahuan kepada mahasiswa, baik itu dari segi teknologi, budaya maupun seni seperti itu. Jadi mengapa PKM atau program kreativitas mahasiswa ini penting? Itu ada dua poin menurut saya. Yang pertama, sebagai bentuk untuk meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Nah, kenapa bentuk kemandirian dan tanggung jawab? Karena pada saat teman-teman akan dibekali atau membuat karya dari program kreativitas mahasiswa itu, teman-teman akan belajar bagaimana meneliti, bagaimana terjun langsung ke lapangan dan melihat topik-topik permasalahan yang ada, sehingga itu akan membuat kemandirian dan tanggung jawab teman-teman itu akan semakin meningkat. Poin yang kedua, kenapa PKM itu penting? Karena PKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan, termasuk seperti yang saya bilang tadi, penelitiannya. Jadi teman-teman bukan hanya sekedar membahas di lingkungan perkuliahan saja, tapi dengan adanya PKM ini teman-teman akan berusaha mengenal dan melihat lebih cepat bagaimana penelitian yang ada di lingkungan masyarakat untuk memecahkan permasalahan seperti itu. Lalu bidang apa aja sih yang ada di program kreativitas mahasiswa ini, Kak? Oke. Jadi ada 8 bidang di program kreativitas mahasiswa. Yang pertama yaitu bidang riset. Riset ini terbagi menjadi dua, yaitu riset eksakta dan riset sosial humaniora. Nah, kebetulan saya bersama tim kemarin itu lulusnya di bidang riset sosial humaniora atau bidang RSH. Itu yang pertama, bidang riset. Yang kedua yaitu ada bidang kewirausahaan atau bisa dibilang PKMK. Nah, ini kan salah satu bidang yang paling banyak diikuti oleh mahasiswa atau fakultas ekonomi, bidang kewirausahaan seperti itu. Terus ada bidang yang keempat yaitu pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat juga ini menjadi bidang yang sangat banyak dilulusi teman-teman ekonomi kemarin ini. Terus ada juga bidang penerapan iptek atau PKM-PI, terus bidang karsa cipta atau PKM-KC, terus gagasan futuristik konstruktif atau PKM GFK, terus ada juga PKM gagasan tertulis atau PKM GT, terus yang terakhir itu ada PKM artikel ilmiah atau PKM AI seperti itu.
Nah, kalau kakak tadi sudah membahas terkait jenis-jenis PKM nih kak, lalu bagaimana nih cara memilih tema PKM yang tepat bagi kita nih? Oke, ini mungkin juga menjadi salah satu hal yang penting untuk dibahas teman-teman. Bagaimana caranya memilih, karena kebanyakan saya lihat teman-teman, dan mungkin yang saya pernah alami dan rasakan sendiri, yaitu bingung menentukan topik atau tema yang akan dibahas di dalam PKM. Nah, ada beberapa yang mau saya sampaikan dan menjadi poin penting teman-teman perlu ketahui tentang tema. Yang pertama, yaitu teman-teman harus pilih tema yang sesuai dengan minat atau passionnya teman-teman. Kenapa sesuai dengan minat? Karena itu akan membantu teman-teman untuk tetap konsisten dan berjalan terus di dalam mengerjakan program PKM. Karena kalau teman-teman tidak mempunyai minat yang kuat atau passion yang kuat di tema yang akan teman-teman ambil, bisa jadi teman-teman akan berhenti di tengah jalan. Sayang sekali kalau misalnya teman-teman sudah berusaha mengerjakan karya tulisnya, proposalnya, tapi tidak selesai sampai akhir gitu. Jadi penting sekali untuk memahami minat dan passionnya. Nah, misal nih kak, kita sudah mengetahui minat kita nih, terus cara untuk mencari teman yang baik itu yang bisa diajak bekerja sama dalam memaksimalkan proses penyusunan proposal PKM ini tuh seperti bagaimana ya? Oke, teman tim ya. Iya, Ada sepertinya 3 poin yang mau saya sampaikan untuk ini. Karena menurut saya tim yang solid atau tim yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi poin yang pertama, kita harus pada saat kita memilih teman anggota kita harus memilih anggota yang mau berkontribusi dan bisa sesuai satu pemikiran dengan kita begitu. Jadi pada saat dia sudah satu pemikiran dengan kita, dia akan mengikut apa yang akan kita kerjakan ke depannya, sehingga pemikiran-pemikiran yang ada itu akan satu tujuan. Yang kedua, yaitu pilih anggota tim yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik begitu. Kenapa harus memilih anggota tim yang memiliki komunikasi yang baik? Karena teman-teman akan diperhadapkan dengan waktu yang sangat panjang pada saat teman-teman lulus pendanaan. Pada saat teman-teman kurang baik komunikasinya antara saya dengan kita seperti itu, kita kan susah untuk menentukan arah dari PKM itu. Jadi pada saat saya dengan kita bermasalah, maka hasil dari PKM itu akan kurang bagus, kolaborasinya itu akan kurang dapat seperti itu. Jadi penting untuk memiliki komunikasi yang baik. Terus yang terakhir yaitu pastikan anggota tim itu memiliki kepercayaan satu dengan yang lainnya. Misalnya pada saat saya dikasih job desk atau tanggung jawab untuk mengerjakan hasil penelitian. Nah, ada beberapa teman saya yang selalu bertanya-tanya atau mempertanyakan apakah saya bisa mengerjakan itu, atau misalnya dia bertanya untuk memastikan apakah benar yang saya kerjakan. Nah, itulah kenapa pada saat memilih tim kita harus bisa memilih yang bisa mempercayai kita. Kenapa kepercayaan itu sangat penting? Karena pada saat teman-teman tim saya sudah mempercayai saya untuk mengerjakan hasil penelitian itu, maka mereka akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada saya, dan saya sebagai orang yang dipercayai akan mengerjakan itu dengan tanggung jawab dengan sepenuhnya. Makanya penting untuk memberikan kepercayaan satu dengan yang lain, sehingga hasil yang akan kita dapatkan dalam proposal atau hasil penelitian itu akan sesuai dan sebanding dengan apa yang kita harapkan. Nah, oke. Nah, terkait PKM ini Kak, kira-kira apa nih manfaat yang diperoleh dari partisipasi kita ikut dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa ini? Oke. Manfaat yang akan kita dapatkan selain dari prestasi tentunya, kita akan mendapatkan yang pertama, dapat mendorong pengetahuan kita tentang belajar metodologi penelitian. Itu sangat penting di mahasiswa, dan itu akan digunakan di akhir perkuliahan kita, tentunya pada saat membuat skripsi. Yang kedua, akan mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Jadi pada saat dia menemukan masalah, dia akan melihat dari permasalahan itu solusi apa yang bisa diterapkan dari masalah tersebut. Bukan hanya sekedar membuat proposal tanpa melihat masalah yang betul-betul terjadi di lapangan, seperti itu. Terus manfaat juga yang akan didapatkan, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman di luar kelas.
dan bukan hanya di dalam kelas saja, sehingga itu akan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersosialisasi dengan orang yang ada di luar dan tentunya akan menambah CV dan pengalamannya seperti itu. Nah, karena kakak ini merupakan salah satu tim yang lolos pendanaan ya. Menurut kakak nih bagaimana sih strategi yang bisa digunakan agar bisa lolos ke tahap pendanaan itu, Kak? Oke, ini disclaimer pada pengetahuan saya ya, dan yang saya alami. Menurut saya ada 7 poin penting yang harus teman-teman ketahui untuk dapat lolos pendanaan atau strategi yang pernah saya terapkan dengan teman-teman sebelumnya. Yang pertama yaitu pahami pedoman dan kriteria terkait penilaian untuk lolos pendanaan. Kenapa pedoman itu sangat penting? Karena walaupun kita mempunyai mentor yang banyak, kita mempunyai dosen pembimbing untuk membantu kita, tapi pada saat kita tidak memperhatikan pedoman yang betul-betul disesuaikan dan yang diarahkan untuk mengikuti pedoman itu untuk kita dapat menembuskan proposal kita, maka itu sia-sia teman-teman. Jadi penting sekali teman-teman harus betul-betul membaca pedoman itu dari awal sampai akhir dan mengetahui apa-apa saja yang harus diketahui dan dikerjakan. Yang kedua yaitu pilih topik yang relevan strateginya. Nah, misalnya begini, pada saat saya jurusan ekonomi, tema saya ekonomi, yang saya ambil ekonomi atau misalnya usaha, pada saat topik itu saya masukkan di bidang PKM gagasan futuristik konstruktif, itu kan tidak sesuai teman-teman, tidak relevan. Jadi teman-teman harus melihat bahwa pada saat teman-teman memasukkan misalnya topik tentang usaha, maka teman-teman bisa masukkan di bidang kewirausahaan seperti itu, PKM kewirausahaan. Jadi itu kan sesuai topiknya, relevan. Yang ketiga yaitu perhatikan inovasi dan keunikannya. Rata-rata yang lolos pendanaan itu mempunyai inovasi dan keunikan yang tinggi yang bisa dibilang tidak pernah terfikirkan hampir di masyarakat umum secara luas seperti itu. Jadi hal-hal yang unik misalnya seperti budaya ataupun seni yang jarang diambil untuk dijadikan penelitian itu menjadi ciri khas tersendiri dan penilaian yang tinggi, yang unik seperti itu. Selanjutnya, rencana kegiatan yang rinci. Nah, ini juga sangat penting menurut saya karena pada saat teman-teman misalnya 5 orang anggota di dalam kelompok itu harus mempunyai job desk-nya masing-masing. Jadi tidak hanya sekedar job desk yang asal-asalan. Pembagian job desk-nya itu harus memang terperinci dan harus adil antara ketua, anggota 1 sampai dengan anggota yang terakhir gitu. Jadi jangan salah metata letakkan job desk-nya seperti itu. Selanjutnya, manfaat dan dampak yang jelas. Kenapa manfaat dan dampak yang jelas? Percuma dong kita punya proposal tapi proposal kita tidak bermanfaat dan berdampak secara jelas. Nah, manfaatnya itu harus secara langsung kepada masyarakat dan sasarannya itu harus betul-betul menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga solusinya itu akan langsung berdampak seperti itu. Terus, pertimbangkan keberlanjutan proyek. Kenapa beberapa proposal itu bisa misalnya sudah bagus secara sistematis dan mengikuti aturan, tapi ternyata ditemukan proposalnya ini hanya jangka pendek, tidak berlangsung atau tidak mempunyai keberlanjutan yang baik dalam proyeknya, keberlanjutan yang secara terus-menerus seperti itu. Karena PKM itu memang ditargetkan untuk bukan hanya berdampak pada satu musim saja atau satu periode saja, tapi dia akan terus berdampak secara lanjut di lingkungan masyarakat. Nah, ini yang terakhir dan menurut paling mungkin agak susah dikerjakan oleh mahasiswa, yaitu pengelolaan anggaran yang efisien begitu. Karena biasanya mahasiswa karena mau mendapatkan dana yang banyak, akhirnya membuat rencana anggaran biayanya itu banyak, maksudnya anggarannya itu biayanya tinggi, sedangkan di dalam PKM itu dananya itu harus efisien sehingga tidak terlalu lebih atau terlalu banyak dan tidak terlalu kurang seperti itu. Memang harus pas sesuai dengan targetnya.
Nah, oke, kakak sebagai salah satu orang yang lolos pendanaan di PKM ini, nah bagaimana cara kakak berusaha keras dan tidak menyerah ketika menghadapi sebuah tantangan besar dalam penyusunan proposalnya selama ini, Kak? Oke. Jadi ada 3 poin menurut saya terkait pertanyaan itu. Agar saya tidak menyerah. Yang pertama, yaitu pada saat saya menemukan permasalahan di lingkungan tim saya ataupun di lingkungan perkuliahan ataupun dimanapun saya berada pada saat itu, saya akan berkomunikasi tentunya yang paling pertama sesuai yang saya sampaikan sebelumnya. Skill komunikasi di dalam tim itu sangat penting. Nah, misalnya saya bermasalah ataupun teman-teman saya bermasalah, kita harus berkomunikasi dulu, komunikasikan apa masalahnya, mungkin entah itu masalah pribadi, masalah di kuliah, ataupun masalah di keluarga. Hal yang paling penting itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, pada saat sudah dikomunikasikan secara tim, tapi kita tidak menemukan titik terang, maka masalah itu kita bawa ke ranah yang lebih besar lagi. Kita bawa ke mentor ataupun dosen pembimbing. Kita minta arahannya, permasalahan saya seperti ini Pak, apakah ada tanggapan ataupun saran yang mau diberikan terhadap ini sehingga tidak hanya berputar di dalam tim saja. Dan pada saat sudah berkomunikasi kepada mentor dan dosen pembimbing mendapatkan titik terang, barulah saya dan tim itu kemarin melakukan penyelesaian masalah secara bertahap, tidak langsung secara keseluruhan. Jadi ada tahapannya, mulai dari yang terkecil hingga terbesar masalah itu diselesaikan. Oh, oke ya. Oke, dalam program kreativitas mahasiswa ini Kak, apa saja sih hal menarik yang ada sama suka duka yang mungkin bisa Kakak ceritakan selama mengikuti program ini, Kak? Mungkin dari hal menarik dulu ya. Jadi hal menarik yang saya rasakan selama mengikuti program kreativitas mahasiswa, yang pertama tentunya merasakan euforia dan kebanggaan tersendiri pada saat saya dan tim itu lolos pendanaan. Tentunya tidak semua bisa mendapatkan hal yang sama, tapi cara kami untuk merayakan tentunya kami sama-sama kumpul, terus bercerita dan membahas bagaimana keberlanjutan dari PKM yang lulus tersebut. Terus hal yang menarik yang saya temukan yaitu saya menemukan banyak karakter di dalam tim, karena karakter itu akan muncul pada saat kita merasa mungkin tertekan atau mungkin merasa deadline-nya itu dekat seperti itu. Jadi banyak karakter yang saya temukan, namun kembali lagi pada saat komunikasi kita bagus, karakter yang mungkin bisa dibilang sulit untuk disatukan tapi pada saat komunikasinya bagus itu kan tetap nyatu. Jadi walaupun ada kelebihan dan kelemahannya, pada saat komunikasinya bagus itu akan kembali baik seperti itu. Selanjutnya, hal yang menarik yang menurut saya sangat berkesan yaitu pada saat bisa mempresentasikan hasil karya kami kepada dewan juri atau juri dari PKM itu. Mungkin itu salah satu pengalaman menarik yang menurut saya yang akan saya ingat. Nah, terus lanjut tadi suka duka. Kalau menurut saya duka di PKM itu kalau menurut orang itu ada, tapi menurut saya itu bukan duka, tapi itu adalah bentuk perjuangan. Nah, bentuk perjuangan menurut saya itu yang pertama pada saat kami menerima tanggung jawab untuk lolos pendanaan, ada sedikit kekhawatiran bahwa tanggung jawab ini itu harus dimaksimalkan dengan baik dan dipertanggungjawabkan seperti itu. Walaupun mungkin memang tidak semua bisa mendapatkan dan harus bersyukur akan hal itu, tapi beban tanggung jawabnya itu bertambah. Mungkin itu bentuk perjuangannya. Tapi dari semua itu saya percaya bahwa pada saat kita mau selalu berkomunikasi dengan tim, segala bentuk permasalahan itu akan terselesaikan. Oke. Nah, terakhir apa nih pesan atau tips terbaik yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa yang mendengarkan podcast ini tentang bagaimana mereka dapat ikut serta dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa ini? Oke. Jadi mungkin pesan terakhir saya saatnya mewujudkan ide-ide dan
ide-ide kreatif dan penelitian melalui program kreativitas mahasiswa. PKM itu bukan hanya tentang mendapatkan pendanaan, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan diri, berkontribusi pada ilmu pengetahuan, dan bagaimana kita dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Juga jangan ragu untuk mengambil langkah pertama, dan ingatlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan itu akan membawa kita kepada pengalaman berharga. Mungkin. Nah, baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita terkait suka duka ikut program kreativitas mahasiswa. Nah, saya berharap dari podcast ini teman-teman akan mendapatkan wawasan yang berharga dan informasi seputar program kreativitas mahasiswa ini. Nah, jika ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, maka itu adalah bahwa kita harus bekerja keras atau percaya akan proses yang kita jalani, karena ini memerlukan kesabaran serta komitmen untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Nah, terakhir, berkomitmenlah untuk selalu mengasah pola pikir yang bertambah dan jadikan itu sebagai bagian integral dari identitas kita sebagai mahasiswa. Nah, terima kasih untuk narasumber yang cantik kita ini karena telah menyempatkan hadir untuk berbagai pengalamannya. Terima kasih juga telah mendengarkan podcast kita dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.